Jadi kelimpahan justru menimbulkan kemalasan. Di Indonesia, kenapa dia salahkan yang ini? Karena dia nggak ingin ketahuan bahwa dia justru memberi izin penambangan itu. Kita menyimpang sedikit ya, buat dia provokasi. Tadi ada berita tadi di media massa ada berita yang penting sekali secara hukum dan kebijakan publik. ESDM, Kementerian ESDM baru merilis data bahwa daerah-daerah yang kaya tambang dan ada operasi tambang justru masyarakatnya paling miskin. Daerah-daerah yang ada operasi tambang justru masyarakatnya paling miskin. Itu beritanya ya. Yang memberitakan itu ESDM. Orang mau tahu kenapa begitu. Sebelum orang bertanya, SDM jawab sendiri. Karena ada aktivitas PT penambang di area padang liarnya, peti itu. Penambang tanpa izin. Kita lihat logikanya itu. Dia bilang bahwa di daerah tambang, ini riset di Sulawesi, di Palembang, di Sumatera Selatan. Palembang itu di riset oleh SDM, tambangnya menghasilkan uang, masyarakatnya miskin. Dan itu berlaku agak universal di beberapa tempat. Ya, ini SDM. Dan kemudian dia sebutkan lagi bahwa penyebabnya adalah karena ada pertambangan tanpa izin, maka rakyat miskin. Coba Anda lihat itu, dan saya terangkan tadi, do think the unthinkable. Di mana kesalahan logika? Di mana disembunyikan fakta? Ya, kalau kita temukan, kita anggap ini SDM ini memang kurang ajar. Jadi lama ingat ya, saya terangin. Ada keterangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia. Oke. Fungsinya apa sumber daya manusia? Mereka yang di PT UN misalnya, oke, sumber daya begini ya. Oke. Dia keluarin rilis itu bunyinya, daerah tambang justru masyarakatnya miskin. Okay. Fakta kedua, fakta pertama yang ngeluarin berita itu ada SDM. Fakta kedua, statement intinya adalah daerah itu miskin. Fakta ketiga, dia katakan penyebab kemiskinan itu karena penambang tanpa izin. Coba kalian ulas itu sebagai kalau fakta ini dipercakapkan di pengadilan. Ada unsur hukum di situ yang mestinya bukan wilayah SDM, itu tambang liar. Ada unsur regulasi di situ yang memang wilayah SDM yang membuat regulasi itu sehingga tidak semua itu bisa diselesaikan dengan izin, maka terjadi tambang-tambang liar. Yang ketiga, dia hubungkan kemiskinan itu justru dengan tambang liar. Kira-kira siapa yang bisa kasih saya semacam ya ulasan 2-3 menit tentang itu masalahnya begini Pak, nih kasusnya begini nih. Kalau Anda diminta komentar tentang kasus apa yang Anda akan terangkan dengan perspektif tadi, do think the unthinkable. Sama seperti tadi kita lihat soal there is 3 mistakes in sentence. Di sini E S D M, ini nyimpang dikit ya karena kebetulan
bisa membaca berita jadi buat kita bahas juga SDM, lalu kemiskinan, lalu hubungan antara ini dan ini, lalu hubungan antara ini dan ini. Jadi itu diferensial keduanya setelah dua kali derivatif. Oke, siapa yang kasih pen? Saya sampai jam. Terus. Oh, tak lagi. Tuh kan, kalau ngalir kan enak tuh nggak. Berapa kali? Yuk, San. Jauh, San. Kau ngantuk. Baca. Sarapanmu banyak tadi. Kisah di Australia kan, San. supaya kau segar. San. Nah, ngomong lah. Kalau menurut saya, kenapa kaji dari SDM menyatakan bahwa banyak kemiskinan di daerah tambang, mungkin ini Pak, karena banyak perusahaan lingkungan tadi, jadi pekerjaan masyarakat yang di daerah itu tidak ada Pak, itu yang menyebabkan kemiskinan menurut saya. Oke, kita tanya ke perusahaan. Jawab ya, oke. Coba Ya, Pak. Baik, Pak. Kalau menurut saya, analisa saya, mungkin yang perlu diperhatikan adalah ada dua hal utama. Yang pertama adalah SDM ini mungkin tidak mempunyai kapasitas untuk menilai kemiskinan dari masyarakat tersebut. Karena komponen-komponen yang menyatakan bahwa masyarakat itu miskin, mungkin bukan kapasitas dari SDM untuk menentukan gitu. Jadi seharusnya mungkin anggaplah kementerian lain seperti itu. Sesuai tadi kepanjangannya ini energi dan sumber daya manusia. Dan yang kedua mungkin adalah kemiskinan dan juga tambang liar ini gitu Pak. Itu mungkin kalau kita tarik panjang mungkin akan berkaitan, tapi tidak serta-merta sebenarnya dua kalimat ini berkaitan. Bisa aja mungkin tambang liar ini justru sebenarnya kalau dikelola oleh masyarakat itu sendiri, justru membuat tuh masyarakat itu makmur. Jadi sebenarnya kalimat ini mungkin perlu dipaparkan lebih lanjut gitu Pak, agar ada koordinasi. Tapi so far ini berarti tidak ada koordinasi lanjut. thank you itu. Oke, dia kasih. Oke, satu lagi. Boleh. Ya. Berpendapat Pak Rofi, perkenalkan nama saya Denny Pak. Menurut saya dari beberapa poin tadi Pak, SDM di sini kesulitan untuk menarik kesimpulan atau salah menarik kesimpulan bahwa mengaitkan antara daerah tambang dengan kemiskinan suatu penduduk. Jadi menurut saya tidak ada kaitannya apakah daerah tambang itu menjadikan masyarakat tersebut menjadi lebih kaya raya gitu Pak. Kemudian yang kedua, dari sini juga antara izin tambang itu tidak serta-merta berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Oke. Kalau kita ada kalau data ini ada, di tambangnya bau dan kemiskinan, kita pergi pada satu dalil di dalam ilmu ekonomi, dan itu juga aktivitas belajar banyak ilmu yang disebut resources curse, kutukan sumber daya, atau disebut dead species, penyakit ekonomi Belanda. Jadi sebetulnya dengan memanfaatkan pengetahuan kita tentang resources ini, ada yang begini, di mana ada sumber daya itu yang berlimpah itu orang jadi malas karena berharap ada tetesan dari sumber daya, karena itu jadi miskin. Jadi kelimpahan justru menimbulkan kemalasan. Di Indonesia
juga pernah masuk dalam jebakan itu. Minyaknya kita itu sumber daya. Banyak orang merasa oke, itu nanti pemerintah siapin segala macam infrastruktur segala macam. Jadi tanpa perlu kita periksa data ini, kita bilang oke, logically sound, secara logis dia ada dasarnya, yaitu riset. Bahkan kayaknya ada yang dapat Nobel karena riset. Jadi hubungan terbalik antara ketersediaan ekstrak industri dengan kebampaan kemiskinan di sini. Namanya nanti kalau cari di internet itu resources scarcity, kebutuhan sumber daya atau organis. Kayak ini soal. Tapi kemudian dia tambahkan kata si SDM itu penyebabnya adalah penambang liar. Penyebabnya penambang. Kalau kita pernah baca banyak studi, kita ingat bahwa di era KPK zaman Abraham Samad ada data yang dirilis oleh KPK yang kemudian dikutip oleh Mahfud MD bahwa seandainya penambangan ini dilakukan dengan prinsip kesejahteraan, maka setiap orang Indonesia diam-diam aja langsung dapat 20 juta rupiah per bulan. Ini nggak mungkin miskin. Apalagi sekarang misalnya pasti lebih 30 juta. Karena ekspornya meningkat, sementara yang mau dibagi berkurang. Kan Indonesia mengalami depopulasi loh sekarang. Penduduknya berkurang. Jadi kita mencurigai akhirnya sebagai seorang hakim, kalau kasus ini masuk, Anda akan cek, kok bisa begitu ya? Anda Google, Anda dapat keterangan dari KPK. Loh, bukannya KPK bilang, riset KPK justru mengatakan kalau penambangan itu tidak dikorupsi, maka setiap penduduk Indonesia, setiap penduduk ya, bukan satu keluarga, setiap penduduk itu secara setiap bulan dapat uang dari hasil tambangnya adalah milik nenek moyang. Sekarang terbalik kata Sri Mulyani, setiap anak yang lahir sudah dibebani utang 50 juta utang pemerintah Jokowi. Jadi itu pentingnya tadi, konteks dari satu peristiwa memungkinkan kita untuk riset kecil-kecilan aja. Kan nggak masuk akal kalau kita riset dapat. Nah sekarang lebih dari itu kita mau analisis kenapa yang disalahkan adalah penambang liar. Kasus ini akan masuk banyak pengadilan. Memang penambang liar tuh yang merusak lingkungan. Oh iya memang merusak lingkungan. Tapi berapa persen penambang liar itu dibandingkan dengan tambang-tambang raksasa itu? Itu yang mesti dilihat. Apakah efek katastrofi dari ecological print di daerah itu yang menyebabkan kemiskinan, atau disparitas antara pemilik kapital dan kebijakan pemerintah? Nah di situ timbul kuriositas dari hakim. Kenapa? Kita bertanya, loh ini kan izin usaha ini yuk SDM yang keluarin. Dia nggak mau evaluasi diri dia sendiri, dia salahnya dia. Ada banyak betul izin yang diperoleh dengan cara-cara manipulatif yang menyebabkan kerusakan hutan. Jadi kita mulai duga misalnya gimana sebuah kementerian berbohong pada publik. Dapat pun itu? Dapat ya? Ada pertanyaan? Sudah 15 menit. Tunggu, Anda lihat di sini kan? Kalau kasus ini bisa masuk ke tempat Anda, yang pertama kita periksa adalah status dari SDM ini. Dia adalah regulator. Kenapa dia salahkan yang ini? Karena dia nggak ingin ketahuan bahwa dia justru memberi izin penambangan itu yang asli, tapi sekaligus merusak lingkungan. Atau dia mau kasih tahu bahwa
peti ini sebetulnya ini kong kali kong antara lurah desa di situ sama polisi. Bagaimana dia lihat? Kalau lurahnya tahu, polisinya jaga, gimana lihatnya? Oh ya iya, masyarakat ambil lapisan emas itu, tailingnya itu tuh, berminggu dapatnya 2 gram. Dia dapat 2 gram, itu boleh calok di kaki gunung. Salah, jual ke calok, jual ke tengkulak. Jadi bukan ini masalahnya tuh. Masalahnya adalah kebijakan yang menyeimbangkan antara keuntungan dari ekstraordinasi dan sistem distribusi keadilan. Jadi kita mesti tuntut itu di tingkat konstitusi, bukan sekedar di tingkat produktiviti. Oke, Rama. Izin bertanya Pak, sebenarnya saya masih bertanya-tanya tadi terkait dengan penjelasan yang kasus pemerkosaan yang secara potensial tadi. Nah, tadi kan Bapak bilang bahwa pelaku kejahatan itu dia juga berpikir secara ekonomi, homo economicus. Nah, yang saya ingin tanyakan berarti pembuat kebijakan itu juga apakah seorang homo economicus, karena dia kan membuat kejahatan. Kalau yang berdasarkan penjelasan Bapak tadi saya tangkap pemerintah ini dia meningkatkan pemidanaan karena mereka juga tidak mau rugi, karena orang-orang ini sangat merugikan. Lantas kalau misalnya semua berpikir secara homo economicus, lantas tarik-tarikan mana yang menguntungkan politik, titik tengahnya di mana gitu Pak? Ya sama aja kan. Jadi poin dari kuliah ini manfaatkan ilmu di luar ilmu hukum untuk menganalisa pembuatan regulasi. Tidak sama aja. Jadi tetap si pembuat undang-undang juga berpikir begitu, efisien aja, tapi dia salah berpikir karena dia mengefisienkan regulasinya supaya nggak capek itu nambah pengadilan, nambah hakim kan bisa naik, maka dia pakai efek deteren kan dia ucapan efek deteren. Dia tidak memakai prinsip homo economicus. Kalau dia pakai itu, dia mesti terapkan prinsip itu pada si pelaku, bukan pada dia si pembuat undang-undang. Nah kalau dia berpikir bahwa itu adalah homo economicus pelaku, dia nggak mungkin pakai teori deterrent effect, karena dia langsung tahu deterrent effect itu nggak mempan bagi seorang homo economicus. Dapat tujuannya? Ya itu maksudnya. Dan siapa bertanya?